Selamat malam dan selamat datang dalam press conference New Lucky Battle Extra Joss Dream Team versus Rans Cilegon FC malam hari ini. Senang sekali saya Valentino Jebret kalau dikenalnya, tapi sebenarnya Simanjuntak nama belakangnya ya. Hari ini bisa dapat berjumpa dengan semua sahabat-sahabat media yang ada di sini, begitupun juga semua yang menyaksikan di Rans Entertainment Channel tentunya. Dan malam hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu yang kami hormati selaku Presiden Director Bintang 7 yang kami hormati Bapak Simon Jonathan, selamat malam. Juga yang kami hormati Ibu Fani Kurniati selaku Head of B2C. Lalu juga Bapak Daniel Kristianto selaku Head of Marketing and Sales, selamat malam Pak. Juga Bapak Andri Mahyudi Head of LOB 1. Juga dari Rans, selamat malam Bapak Raffi Ahmad selaku Chairman. Juga Bapak Rudi Salim juga selaku Chairman. Kalau boleh saya minta izin tepuk tangan boleh nggak malam hari ini? Ya. Luar biasa malam hari ini karena kita akan segera mengikuti rangkaian press conference yang saya sampaikan tadi. Dan tentu saja untuk semua yang menyaksikan, semua yang ada di tempat ini telah melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan dan yang diwajibkan. Semua sudah melakukan tes swab dan semua telah dinyatakan negatif yang boleh berada di ruangan ini bersama-sama dalam acara sekali lagi New Lucky Battle Extra Joss Dream Team versus Rans Cilegon FC. Nah itu kode juga sebenarnya, akhirnya langsung tepuk tangannya. Ranskan dia, waduh. Baik, untuk memulai acara ini kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Simon Jonathan selaku Presiden Director PT Bintang 7. Kami silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jebret. Izin nih pada Pak Raffi, Pak Aji Santoso dan Pak Banur, ini pelatih legendaris ya Pak. Ya, assalamualaikum Bapak dan Ibu semua para wartawan. Dalam kesempatan yang menarik ini, bahwa dalam suasana sudah hampir setahun setengah Pak Aji ya, tidak ada pertandingan sepak bola di Indonesia. Kami sangat antusias banget karena Extra Joss selalu dari awal launching tahun 94 selalu sepak bola Pak Harawi. Sepak bola. Dan tahun ini kami bekerja sama dengan Pak Rawi dengan Ransnya ya Pak ya. Tapi perlu diingat Pak, kami pernah kontrak Juventus tahun 2002, Del Piero ya. Bukannya sok ke luar negeri, tapi kan biar kita belajar ke luar negeri Pak. Tapi Juventus juara Pak, setelah kita kontrak. Kemudian kita kontrak MCT, belum pernah juara Pak, 50-an tahun. Kita kontrak, dia juara Pak. Kemarin Liverpool, 30 tahun gak pernah juara Pak. Setelah kita kontrak, juara dia Pak. Jadi harapannya nanti Rans juara. Benar gak? Ya. Jadi itu kata pembukaan supaya menjadi semangat, karena tadi bisik-bisik sama Bung Haji, wah ini dengan maksud masuknya Pak Raffi ke dalam sepak bola, rasanya sepak bola menjadi lebih bergairah banget nih ya. Jadinya Extra Joss yang terus tidak pernah berpaling ke lain hati, terus sepak bola. Sangat senang sekali karena mendapat tekanan seperti Pak Raffi dan Bung Rudi ya. Jadinya kami harap kerjasama ini bisa berlangsung terus, karena Bung Raffi bilang kalau dipotong darahnya Bintang 7 Extra Joss, tapi nyatanya kalau dipotong darahnya Mayora dia. Saya sebut etnis Mayora karena sponsor utama dia itu ya. Nanti biar gue dapat bagian dari ownernya Mayora. Karena ada orang Bintang 7 di sana Pak. Ya, tapi perlu diingat ini acaranya Extra Joss sekarang. Jadi kami harapkan tadi sempat dinner dengan para pemain Extra Joss Team Pak. Jadi hati-hati Pak, mereka bersemangat mau menang. Weh, sehingga tadi yel-yelnya menang kalah biasa, yang penting menang. Tapi enggak, tadi saya pesan bahwa pemain-pemain Liga 1 itu kan dipesenin
nanti tanggal 10 Juli, mudah-mudahan betul-betul 10 Juli, karena kan sekarang keadaannya pandemi COVID naik terus, bukannya datengin pemain sepak bola, malah datengin vaksin dari India, Pak. Ya, B16, 17. Kalau di bintang 7, puyer 16, itu sakit kepala. Puyer 17, sakit cacing, Pak. Tapi kalau di India B16, 17 itu vaksin corona, Pak. Jadinya pertandingan untuk besok dengan segala cara timnya bintang 7 mati-matian akhirnya izin didapat, ya. Tapi nggak boleh live katanya, Pak. Ya, jadinya pertandingan, tempat dan waktu tidak boleh juga diumumin. Ya. Jadinya pokoknya yang penting bahwa akan ada acara pertandingan dengan pelatih Pak Haji dan juga acara lawan pelatih dari Banur, Pak Banur vs Rans. Jadinya itu yang didapat dari tim kami. Betul ya? Ini ngomongnya harus diatur-atur nih ya, jangan supaya salah gitu kan. Ya, katanya pesen, udah pertandingannya ada di mana? Ada di Bandung gitu ya Pak ya. Ya itu terjadi karena mungkin yang memberi izin juga khawatir nanti jadi masalah. Sehingga bagi Pak Raffi buka baju lebih nggak masalah daripada buka masker, Pak. Kalau saya buka masker nggak ada masalah karena saya bukan orang terkenal. Kalau Pak Raffi kalau buka masker dipanggil Pak Jokowi dia. Nggak memberikan contoh kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Sehingga timnya kasih tahu, Pak jangan buka masker. Ya jadinya bagi kami adalah permulaan Liga 1 ini menjadi penyemangat. Apalagi ditambah dengan Liga 2. Harapan kami adalah cuma satu, situasi kondisi Indonesia menjadi lebih baik walaupun dalam masa pandemi dengan adanya pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, dan harapan kami tanggal 10 bisa jalan. Kalau Liga 2-nya kapan ya Bung Raffi? Mungkin akhir Juli Pak atau awal Agustus. Ya lagi dibicarakan ya Pak ya. Karena segala sesuatu zaman sekarang adalah nggak jelas. Kalau di bintang 7 dibilangnya VUCA, segala sesuatu uncertainty Pak. Tapi bagi kami di bintang 7 vaksin terbaik, nggak tahu nih semua udah pada divaksin belum? Bung Raffi pasti udah, pemain sepak bola katanya sudah semua ya. Bintang 7 timnya juga lagi on progress semua. Tapi pasti kan ada polemik vaksin terbaik apa Sinovac, Sinovac, apa Pfizer, apa AstraZeneca, apa Moderna. Tapi saya nyatakan vaksin terbaik adalah vaksin optimis Pak. Ya, dengan vaksin optimis kita yakin bahwa pertandingan sepak bola memberikan kebahagiaan, sukacita, kesenangan bagi masyarakat Indonesia yang telah haus melihat pertandingan sepak bola Liga Nasional. Demikian dari saya harap permulaan kerjasama antara Bintang 7 Extra Joss dengan Rans membawa hal yang baik bagi olahraga Indonesia khususnya sepak bola. Salam olahraga, salam sepak bola. Terima kasih. Terima kasih Bapak Simon Jonathan selaku Presiden Direktur Bintang 7. Semangat sekali. Optimis untuk kita semua ya. Setuju ya, optimis ya. Luar biasa. Memang kalau rekan-rekan media tuh kadang gitu hobinya nulis soalnya. Jadi kalau setuju sambil nulis dia. Karena tentu ini akan diberitakan juga dan dirilis untuk acara kita ini. Selanjutnya ini ya sudah. Kalau saya bilang olahraga Indonesia yang butuh dia. Bukan dia yang butuh olahraga Indonesia kayaknya. Langsung saja chairman dari Rans, Raffi Ahmad. Betul ya bro? Yang tadi betul? Enggak juga. Enggak juga. Terima kasih Bung Jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rans itu ada slogannya, Ranskan dia. Karena sekarang Rans sudah sama Extra Joss jadi Joskan dia. Itu dia. Extra Joss. Boleh. Terima kasih untuk Pak Simon, terima kasih untuk teman-teman dari Extra Joss, Ibu Fani, Pak Daniel, Pak Andri, dan juga Coach Senior, Coach Pak Banur, Coachnya Rans, dan juga Pak Haji. Ada juga perwakilan pemain. Ini Extra Joss ini curang. Extra Joss Dream Team gak dikasih tahu pemainnya ke Rans. Gimana coba Pak Simon? Kita kan yang kita tahu memang ini sekarang baru tahu ada Indra Kafi. Tepuk tangan dong buat Indra Kafi.
pemain senior yang di Bayangkara FC, dan juga ada perwakilan dari pemain Rans, Bang Sandi Firmansyah, kiper kita. Ada partner saya juga, Pak Rudi Salim, terima kasih. Dan semangatnya saya juga senang banget melihat Pak Simon semangat, dan tentunya persepak bola Indonesia berterima kasih juga kepada Extra Joss dan Bintang 7 yang selalu komit untuk mensupport sepak bola Indonesia. Dan kita juga terima kasih Pak, Rans ini memang ya kita anak baru, saya juga junior, izin dari senior-seniornya untuk arahannya. Tapi di sini Extra Joss sudah memberikan kepercayaan untuk Rans agar kita juga bisa berkembang. Dan kita juga optimis, insya Allah mudah-mudahan, karena tadi Pak Simon bilang beberapa yang disponsorin oleh Extra Joss biasanya hokinya bagus. Mudah-mudahan Rans juga bisa melaju ke Liga 1 karena Extra Joss juga. Dan juga terima kasih juga untuk Extra Joss Dream Team, karena saya dapat cerita dari Pak Andri, Pak, jadi Extra Joss Dream Team itu pemainnya siapa aja. Jadi gini Raffi, Extra Joss Dream Team itu, Extra Joss sudah mensponsori lebih dari 5, berapa berarti totalnya Liga 1? 8 tim Liga 1 disponsorin oleh Extra Joss. Terus gimana Pak? Nanti pemain-pemain terbaiknya dari setiap tim ada 2 atau 3 kita tarik untuk menjadi Dream Team Extra Joss. Waduh. Tapi nggak apa-apa, justru ini pengalaman juga buat kita. Ada coach juga, Coach Aji Santoso, dan juga, tapi coach saya juga tidak takut karena apa? Lebih senior Coach Banur daripada Coach Aji. Tapi di sini memang sepak bola itu mempersatukan kita semua. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Extra Joss dan Bintang 7 karena bukan hanya Liga 1 saja yang disupport. Maksudnya kami yang di Liga 2 pun diberikan kesempatan, dan juga rasanya kalau Liga 1 kita bisa kembangkan, jelaslah Liga 1 sudah menjadi top of line. Liga 2 sekarang menjadi rising star. Kalau memang bayangkan saja semua dari ini kayak Extra Joss, sponsor yang supportnya konsisten. Kalau Liga 2 sekarang mudah-mudahan juga Liga 2 rising star dan maju terus. Bayangkan nanti Liga 3 juga bisa kita support, Liga Pelajar kita support. Yang pastinya kalau ada semangat baru, sepak bola Indonesia pastinya dari berbagai macam usia akan maju. Jadinya sekali lagi dalam New Lucky Battle, pastinya besok Rans juga akan memberikan yang terbaik. Kami jadikan ini persaingan untuk kita belajar. Karena di Rans juga banyak pemain muda, ada juga beberapa pemain senior yang pastinya saya juga komit di sepak bola bersama Rudi Salim. Rans juga nggak tanggung-tanggung Pak Simon, kita membuat insya Allah tahun depan di bulan Maret atau sebelum Lebaran kita punya training center sendiri di PIK. Kita bikin training center sendiri. Mudah-mudahan Extra Joss bisa terus support Rans agar sepak bola Indonesia maju. Terima kasih. Mudah-mudahan besok menjadi match yang New Lucky Battle. Terima kasih Extra Joss, terima kasih Bintang 7, terima kasih. Terima kasih A.A. Raffi. Jadi joskan dia ya. Iya, besok joskan dia. Joskan dia. Masuk. Iya tadi lupa ya, Indra Kavi tadi sempat ngomong sama saya juga. Indra bilang dream teamnya Extra Joss nih bisa kalah sama siapa aja, yang penting jangan kalah sama Rans katanya. Jadi ini kayaknya luar biasa nanti ini ya, match yang akan disaksikan nantinya tentunya, yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya juga selaku chairman dari Rans Cilegon FC, partner sejati ya, tapi dari sisi business development selalu begitu kan mengingatkannya. Kita juga berikan sambutan untuk Bapak Rudi Salim. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Pak Simon dan jajaran direksi dari Extra Joss. Terima kasih juga tentunya untuk partner saya yang paling top, artis paling top se-Asia Tenggara, Raffi Ahmad. Jadi keputusan Bapak untuk bekerja sama dengan Rans Cilegon FC dan Rans Entertainment itu merupakan keputusan yang tepat, Pak. Rans Entertainment itu memiliki lebih dari 105 juta total follower dari berbagai platform. Mungkin nomor 1 di Indonesia. Kalaupun nggak nomor 1 di Indonesia, menurut saya sih itu nomor 1 di Indonesia. Dan kita sekarang sudah melakukan berbagai macam kegiatan yang revolusioner di dunia sepak bola, yang justru kita harapkan ini bisa menjadi contoh untuk tim-tim lain ikut. Kalau zaman dulu secara konvensional tim bola itu cuman main bola, dapetin uang dari sponsor, tiket, merchandise. Sekarang kita rubah dengan cara menggabungkan entertainment dengan sepak bola. Jadi kita ada penjualan tiket secara online. Pertandingan kita sebelumnya laku 40.000 tiket. Itu sekitar satu tiketnya sekitar 20 ribuan.
Dan lalu kita juga melakukan banyak online streaming, berbagai macam kegiatan entertainment karena memang harus dipadukan. Di ketika pandemi sekarang kalau kita masih menggunakan metode biasa itu ya udah pasti hilang. Apalagi sekarang di zaman digital disruptif itu yang menjadi kekuatan Rans Entertainment karena merupakan platform digital nomor 1. Jadi itu merupakan keputusan yang tepat. Jadi kami benar-benar berterima kasih sekali Bapak mendukung kita di Rans Cilegon FC. Semoga nanti ketika ada pertandingan saya minta maaf dulu nih, mungkin kayaknya Rans menang Pak. Jadi ya, tapi saya harap sih Pak sponsornya jangan di stop Pak kalau kita menang Pak. Karena kan kita tetap joskan dia Pak, begitu. Supaya ini nanti di Liga 2 kalau kita menang terus kan ekstra josnya muncul terus begitu Pak. Gitu kan, masuk ya, masuk. Nah, masuk ya, masuk kan. Oke, naikin gajinya Vi. Itu. Masuk. Jadi ya itulah kita akan melakukan sesuatu hal yang terus revolusioner dan saya yakin ini akan diikuti oleh klub-klub bola di Liga 2 kedepannya bahkan mungkin Liga 1. Jadi ini merupakan suatu hal yang berbeda. Pesan saya semoga teman-teman yang nonton jika nanti menonton hasil dari rekaman atau live streaming itu bisa menonton di portal yang resmi, jadi jangan di portal-portal bajakan. Karena itu untuk mendukung tim-tim kita, tim-tim kesayangan kita untuk bisa survive di masa pandemi ini. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi Salim. Saya dari awal acara Rans ini sudah ikut mensupport dan saya lihat tag team antara Raffi dengan Rudi Salim semakin mantap ya dalam memberikan speech. Jadi yang satu yang satu langsung luar biasa. Boleh tepukan tangan lagi untuk malam hari ini. Joskan dia. Selanjutnya kita juga akan dengar sosok pelatih masa kini yang memiliki strategi dengan metode kekinian. Terbukti pada saat Piala Kemenpora kemarin ada saat timnya tertekan kemudian dia mau mengeluarkan satu pemainnya dimasukkan mencetak gol. Luar biasa, kita berikan tepukan tangan untuk Coach Aji Santoso malam hari ini yang akan juga memberikan sambutannya. Silakan Coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang sangat luar biasa. Terjadinya pertandingan besok merupakan salah satu kepedulian dari Extra Joss terhadap persepak bola Indonesia dan saya tadi juga ditanya sama wartawan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Raffi sekarang berkecimpung di sepak bola Indonesia yang membuat gairahnya lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ini akan berdampak positif terhadap persepak bola di Indonesia. Yang berikutnya yang ingin sampaikan untuk pertandingan besok saya sudah sampaikan kepada Pak Simon bahwa pertandingan besok intinya saya kepingin pertandingan yang menarik, yang menghibur buat penonton yang lihat di streaming. Tetapi mungkin tidak mudah itu Pak Simon karena saya tahu pelatihnya Rans ini ada beliau ini, Coach Bambang Nurdiansyah adalah senior saya, sama-sama dari Malang, bahkan kemarin mengambil lisensi APRO juga saya sama beliau. Saya sangat respect sama beliau, tapi mudah-mudahan mohon maaf Coach Bambang, besok saya mencoba mengalahkan timnya Mas Bambang. Terima kasih, tapi saya pesan Coach Bambang, saya pesan tim saya yang terdiri dari beberapa pemain dari klub liga juga melakukan persiapan, begitu juga dengan Rans Cilegon yang juga melakukan persiapan untuk mengikuti Liga 2. Kita saling sama-sama menjaga, jangan sampai terjadi ada yang cedera yang disengaja, terus jangan sampai ada eksiden yang menurut saya tidak pantas. Tapi saya sangat yakin, saya tahu sekali jiwanya Coach Bambang seperti apa. Besok pertandingan yang seru tapi kita berjalan dengan sangat fair. Ya mungkin di dalam sepak bola itu hati boleh panas tapi kepalanya tetap dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Aji. Ini memang kalau ke senior tipikalnya begitu, mau ngalahin tapi sopan gitu karena nggak enak ya kan. Pemain juga sama. Nanti kita lihat aja dua pemainnya akan ngobrol pasti sama. Kalau udah senior iya tapi mau ngalahin kan kira-kira begitu. Tapi Coach Aji ini kelihatannya percaya diri sekali karena kalau kita lihat akan memenangkan pertandingannya, kita juga nanti akan lihat memang kita belum tentukan nantinya apakah besok ataukah lusa ataukah berapa hari lagi.
yang jelas nanti akan diselenggarakan pertandingannya di New Lucky Battle antara Extra Joss Dream Team berhadapan dengan Rans Cilegon FC. Tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas kalau besok berarti kan Coach Aji udah siap ngalahin. Rans bisa jadi lusa aja karena siap ngalahinnya besok kan gitu kira-kira kan. Ini memang bagian dari sportainment seperti itu ya. Selanjutnya ini kapten yang ditunjuk saya tidak asing lagi karena dia ini anak Muhammad Kafi coach ya. Rumah saya dulu juga di situ. Lapangan bolanya namanya lapangan bola di situ pokoknya sama. Ketemunya saya bukan jadi pemain bola, dia jadi pemain bola ya. Langsung saja Indra Kafi. Nanti duluan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ngomong apa ya Bang ya? Hah? Yang pertama ya terima kasih buat Extra Joss dan juga AA. Ya benar. Mungkin saya mewakilkan pemain ya. Senang lah, kita gembira lah ada acara seperti ini. Kita dari berbagai macam klub dikumpulin untuk melawan timnya AA, tim Rans. Ya kita sangat suka lah seperti ini gitu loh. Maksud saya kalau bisa jangan hanya terakhir ini, kalau bisa terus setiap tahun depan ada lagi dan kita bisa saling bersilaturahmi antara pemain, bisa kumpul, bisa ketemu, bisa bareng-bareng ya untuk nama Extra Joss juga sih intinya seperti itu Pak. Terima kasih, sekian. Waalaikumsalam. Pak Indra yakin ngalahin nggak? Yakin mengalahkan nggak? Karena dijanjiin sama Pak Bos bonus besar, ya saya yakin bakal mengalahkan tim Rans. Oke, itu. Memang kalau pemain bola ini harus dipancing gitu. Makanya kalau dia nggak ada pancingannya nggak berani ngomong. Dari tadi nanya sama saya. Kalau saya kasih bonus, ini bosnya lebih gede dia dong, itu gimana? Iya makanya. Tapi ini memang akan menjadi satu momen ya, ini kan exhibitions ya dan menjadi sangat menarik untuk kita saksikan. Semuanya tentunya sesuai dengan prokes. Tadi langsung ada yang WhatsApp saya kan, emang jadinya kapan? Saya langsung kasih informasikan saja. Tunggu saja di sosial medianya Rans, di sosial medianya Raffi Nagita, di sosial medianya Extra Joss. Nanti kita akan informasikan tempat dan waktunya semua yang hadir dan juga yang saat ini menyaksikan di Rans Entertainment Channel. Nah, saya akan menjadi salah kalau yang senior juga saya nggak memberikan waktu untuk beliau. Coach Aji aja bilang senior, apalagi saya. Waktu saya dulu kecil panutan saya benar-benar. Makin saya besar lebih panutan lagi. Tadi saya diomelin, dia lagi MC-nya katanya. Kita akan berikan waktu untuk Coach Banur dari pelatih Rans Cilegon FC. Silakan Coach. Waduh. Ini yang kita tunggu nih. Pro A plus ya Coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simon, Pak Raffi, staf Extra Joss. Bagi kami, Pak Rudi, lupa saya. Bagi kami Rans ini lagi membangun sebuah tim. Jadi ada acara seperti ini sangat membantu Pak Simon, terima kasih. Terus terang membangun tim ini kan gak gampang. Saya perlu uji coba yang berkualitas. Tentunya ini bahan evaluasi buat saya menyiapkan tim untuk Liga 2 nanti. Jadi terima kasih sangat Extra Joss. Saya bukan bicara kalah menang karena ini buat saya sekali lagi mempersiapkan tim, tetapi pemain-pemain saya tidak mau kalah. Kita juga berusaha untuk menang. Karena walaupun kita tidak target menang, tetapi biasanya olahragawan ini, saya ini 15 tahun jadi pemain nasional bersama. Akhirnya bergabung juga sama junior saya, Aji Santoso. Kita dapat SEA Games emas di Manila, kebetulan dia masih junior. Dan sampai sekarang Pak Simon nggak juara-juara lagi tuh Pak Simon. Sampai sekarang Coach, bener. Jadi kalau udah di lapangan nggak ada kata nggak menang, harus menang. Jadi besok kita juga nggak mau kalah Coach Aji. Gitu. Jadi kita hati-hati juga tuh, Pri, hati-hati loh besok. Tapi yang pasti, yang penting tidak ada keributan. Kita sama-sama respect. Kami menyiapkan tim untuk Liga 2, begitu juga teman-teman di Liga 1 yang di Extra Joss juga persiapan untuk
kompetisi liga akan datang. Jadi sama-sama menjaga Coach Aji. Kalau ada yang macam-macam tarik keluar aja Coach Aji. Kita ganti. Karena sepak bola adalah persahabatan. Apalagi ini kan cuma acara pra kompetisi. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Simon. Dengan adanya pertandingan ini kami terbantu, kami tim pelatih dari RAN terbantu untuk menyiapkan tim di Liga 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach nggak nanya juga kalau menang ada bonus apa enggak gitu? Saya bukan Indranya doang yang saya tanya, pelatihnya juga. Terima kasih Coach. Kalau Coach ini perbedaannya waktu awal sama sekarang Bapak dan Ibu, itu perbedaan dari kepelatihannya udah pasti punya lisensi yang luar biasa. Tapi perbedaan dari penampilan. Jauh berbeda sekarang, gayanya sangat 2000-an sekali ya. Kalau kita lihat makin awet muda Coach, luar biasa Coach Banur. Ditemani oleh Coach Naswa dan juga Bes ada di sana ya. Oke, selanjutnya ini juga mewakili Rans ini ya. Dari tadi nunggu giliran kayaknya dari tadi. Kita langsung sambut saja. Mas Bang Sandi Firmansyah, silakan. Jangan mau kalah sama Indra. Perlu saya kasih tahu juga speech-nya enggak kan ya? Oh sedikit ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Extra Joss, Raffi, Pak Rudi Salim. Untuk pertandingan besok, persiapan kita juga sudah bagus. Semoga dalam pertandingan besok pembelajaran juga kita buat untuk menuju ke Liga 2. Semoga semakin matang dan persiapan semakin bagus. Pesan saya juga buat Cap, tolong dikondisikan jangan sampai ada yang cedera juga. Kita sama-sama fight tapi fair play, respect tetap terjaga. Itu aja. Pertandingan yang sangat bagus. Terima kasih sekali lagi untuk Extra Joss untuk pertandingan besok. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Saya tahu Mas Andi itu ngomong ke Cap bukan kepada timnya, tapi kepada dia. Karena memang catatan menunjukkan tacklingnya dalam 90 menit adalah 95 kali ya. Jadi dia kurang dari 1 menit tacklingnya udah lebih dari 1 kali. Tapi bersih ya, bukan yang kartu ya. Itulah Indra Kavi karena bertransformasi dari striker, tengah, belakang, tinggal kiper dia yang belum. Karena adiknya jadi kiper, Andri Tani kan nggak boleh dia ambil posisi adiknya. Oke. Kita sudah mendengar dari para pihak yang akan berada dalam exhibition match di New Lucky Battle, Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC, dan hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan media. Karena itu sekarang waktunya kita mengundang kepada rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan. Kami berikan waktu, silakan nanti tunjuk tangan, nanti saya akan tunjuk untuk memberikan pertanyaannya. Dari media mana dan kepada siapa. Waktu untuk rekan-rekan media saya persilakan. Apakah ada pertanyaan di malam hari ini? Ya, hampir saya yang bertanya ya, karena saya juga media ya. Silakan Mas, boleh berdiri sebentar, saya akan bawakan. Nama dari media mana, pertanyaan kepada siapa, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fikri dari TV One. Saya ingin menanyakan kepada coach dari tim Rans. Untuk persiapannya sendiri kan kebetulan untuk tim Rans sendiri kan mau masuk ke Liga 2, betul ya Pak? Nah itu untuk persiapan menuju ke Liga 2 itu bagaimana? Selain dari Extra Joss, terima kasih. Silakan coach langsung. Oke, sejauh ini persiapan kami cukup bagus. Kita petisi di Bali, terus ke Malang, sekarang di sini. Artinya persiapan berjalan lancar tentunya, dan uji coba juga sudah Malang, Bali, di Bali 1 kali lawan Arema. Kemarin lusa kita juga uji coba dengan tim Liga 3 dan sekarang sama Extra Joss. Artinya yang saya katakan persiapan kita berjalan baik, tetapi kami pelatih masih mencari komposisi yang tepat Mas, karena masih ada 1 bulan nih ke belakang.
Makanya dengan adanya Extra Joss ini kami mencoba memutar-mutar di komposisi mana yang nanti jadi line up di Liga 2 nanti. Sekali lagi saya ingatkan bahwa RAN ini tim baru yang bergabungnya pemain-pemain dari mana-mana. Kami tim pelatih juga hanya 1-2 orang saja yang saya pernah tangani. Hampir rata-rata relatif baru bergabung sama saya gitu. Kalau Indra Kavi ini bergabung sama saya ini dari dulu sama saya ini anak gitu. Makanya kalau dia sama saya tahu dia persis seperti apa. Hamka, Cap Hamta itu dari kecil juga sama saya. Saya tahu persis bagaimana dia. Tapi yang lain saya perlu waktu untuk bagaimana memahami dan karakter sesuai dengan game model saya. Pelatih itu punya game model, Mas. Saya mau main kayak gini. Saya harus mengarahkan pemain-pemain itu harus seperti ini. Ada 1 bulan ke depan, insya Allah kita berdoa, kita kerja keras, dan Pak Raffi ini nggak pernah dorong saya harus Liga 1, tidak. Tapi kami tim pelatih profesional. Hari ini juga, tahun ini juga kita harus Liga 1. Itu tekad kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, itu punchline yang terakhir itu yang ditunggu-tunggu ya, luar biasa Coach. Indra, kemarin nolak tawaran Rans. Tadi Coach sudah bilang udah dikenal dari kecil lo tapi nggak bergabung lo. Coba deh, kurang apa sih? Silakan rekan-rekan yang lain. Ini kesempatan yang baik ya, ini exhibition match tetapi sesuatu yang baru lagi-lagi. Seperti yang tadi dikatakan Pak Rudi, Rans selalu bisa menginisiasi dengan kerjasama kali ini dengan Extra Joss membuat sesuatu yang baru di industri sepak bola. Nah, ini merupakan satu momen yang memang kita bisa gali juga rahasianya. Karena kita lihat setelah kemarin acara di Malang, banyak kemudian kegiatan sepak bola yang juga belajar dan mengadaptasi. Nah ini sesuatu yang baru lagi nih. Jadi harusnya nih banyak yang bisa ditanyakan untuk pertandingan yang nanti akan kita umumkan kapan diselenggarakannya. Apakah ada lagi? Nah, hampir tadi ya dia baru ngomong ini gak jadi ya kan. Mas mau nanya Mas? Saya aja mau nanya dulu kalau begitu ya. Saya mau nanya ke Pak Raffinya langsung nih, saya memang penasaran terus ya Pak Raffi, makanya saya bilang butuh olahraga malah butuh beliau ya. Pak Raffi ini saya setahu ini begitu sulit, banyak yang mengatakan klub sepak bola itu menggandeng sponsor atau brand. Nah saya lihat ini Rans Cilegon FC, Pak Raffi dan juga Pak Rudi ini saya lihat begitu bisa untuk menarik sponsor dan lain-lain. Ini bagaimana sih membangun kerjasama seperti itu, membangun komunikasi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya Rans sendiri kita tuh baru 3 tahun, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa klien-klien tetap kita. Intinya sih, kalau di sepak bola ini saya ngelihat sepak bola yang berkembang di negara-negara lain, itu mereka sekarang sudah membuat sports statement. Ya. Jadi mereka pastinya menggabungkan sport dan entertainment. Nah sekarang entertain yang khususnya di Indonesia dan bukan hanya di Indonesia aja, tapi dunia yang sedang diminati adalah digital. Jadi memang sudah saatnya sekarang kita menggabungkan yang konvensional dengan yang modern. Jadi pastinya juga sekarang kayak Rans, mungkin Rans itu timnya kita juga baru lahir, baru terbentuk, tetapi kita mencoba untuk membuat sesuatu agar bisa tertarik, di mana bisa mendapatkan kepercayaan dari sponsor untuk bisa mensupport Rans. Salah satunya sekarang karena memang Rans ini digitalnya kita menggunakan digitalnya Rans Entertainment. Tetapi juga beberapa tim besar juga kita lihat di Liga 1, Arema, Persija, Persib sekarang sudah melakukan hal yang sama, Persebaya. Mereka pun sudah membesarkan digitalnya dengan caranya masing-masing. Ada Instagramnya, ada YouTube-nya, dan juga para pemainnya pun udah ada yang sudah membesarkan digitalnya. Tetapi memang saatnya mereka profesional, saatnya mereka kayak contoh saya kasih tahu sama semua atlet-atletnya Rans, kalau main sosial media silahkan, karena sebesar Cristiano Ronaldo sekalipun, Lionel Messi sekalipun mereka punya sosial media karena sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Tapi saat mereka bermain, saat mereka latihan ya mereka punya tanggung jawab untuk tidak bermain sosial media. Tetapi saat di luar itu ya tetap, karena sekarang udah tidak bisa dipungkiri memang zamannya adalah kita menggabungkan, berkolaborasi lah. Ini sudah zamannya kolaborasi, apapun itu kita kolaborasikan. Seperti Rans senang kita berkolaborasi dengan Extra Joss,
Dan juga kita juga berkolaborasi dengan Liga 1, kemarin kita uji coba, kita udahlah zamannya sekarang tuh di zamannya kolaborasi, kita buka mata kita lebar-lebar, karena sekarang udah ada yang namanya digital. Digital itu bisa menembus ruang, waktu, benua, negara, jadi kita gunakan ini. Dan sekarang apalagi karena kemarin COVID 1,5 tahun sepak bola Indonesia tertidur, sekarang saatnya ditunggu-tunggu, ini sudah mendapatkan kepercayaan, ayo kita berikan kepercayaan pastinya kepada masyarakat agar kepercayaan tidak hilang, dan juga kepada semua sponsor-sponsor yang ingin membuat bola maju, kita jangan sia-siakan kepercayaan dari mereka. Gitu. Oke, terima kasih Arafi yang memang terkenal nggak pelit ilmu ya, nggak pelit yang koneksi dan lain-lain. Saya sempat katakan itu mulai banyak yang buat yang sama loh, nggak apa-apa, biar ekosistemnya ada, biar industri sepak bola juga semakin maju. Itulah seorang Arafi Ahmad. Satu pertanyaan lagi. Ada yang padahal saya udah siap nanya itu. Jangan. Ya, selamat malam Pak Simon, AA Raffi, Coach Aji dan Coach Banur. Saya Deki dari MNC, mungkin mewakili teman-teman wartawan juga. Ada 2 pertanyaan, boleh ya Mas Valen. Yang pertama untuk Coach Banur. Untuk Rans FC, apakah sudah cukup puas dengan komposisi pemain yang ada, Coach Banur, ataukah memang salah satu banyaknya uji coba yang dilakukan Rans ini juga ada scouting atau pemain-pemain incaran yang memang mungkin saja diambil juga dari Extra Joss Dream Team nih? Itu pertanyaan pertama ya, karena kalau saya lihat Rans juga untuk kelas Liga 2 pemainnya cukup mumpuni ya komposisinya ya, dari mulai lapangan belakang, tengah sampai depan. Oke, yang kedua untuk Pak Simon ya, pertanyaannya adalah Extra Joss itu kan adalah sepak bola adalah Extra Joss, istilahnya udah mendarah daging ya. Nonton sepak bola kalau nggak ada Extra Joss itu kayak makan sayur asem nggak pakai sambal, jadi kurang jos kan dia gitu. Nah, pertanyaannya adalah Extra Joss Dream Team ini kan Pak Simon udah cukup saya lihat bisa menjadi salah satu tonggak ya, karena banyak di Eropa juga klub yang namanya itu sudah berafiliasi dengan brand. Ya saya nggak usah sebutin lah ya Pak ya, Pak Simon udah tahu. Nah pertanyaannya adalah apakah Extra Joss Dream Team ini akan menjadi suatu hal yang annual atau regular yang diadakan ya, bisa siapa saja lawannya, atau memang ada objektif yang lebih besar lagi di mana Extra Joss mengakuisisi atau membuat klub menjadi sebuah klub profesional yang bertanding di Liga 2 maupun Liga 1. Itu aja, terima kasih. Baik. Dengan siapa tadi Mas? Del Piero Mas. Del Piero. Oh itu memang pertanyaan saya itu tadi ya, benar-benar diwakili loh. Silakan, tadi yang pertama ke Coach ya. Ke Coach dulu, baru nanti ke Pak Simon. Silakan Coach. Oke, ini kan masih 1 bulan ke depan Mas kompetisi Liga 2. Tentunya ada beberapa kali uji coba. Di situ kita nanti kita analisa, kita lihat apakah kita perlu penambahan pemain. Sampai sejauh ini saya sama tim pelatih, sama manajer Hamka Hamsa, sementara ini dulu. Karena kalau tidak ada halangan, minggu depan itu ada Piala Wali Kota Solo. Di situ buat kita evaluasi juga. Kalau jadi, kalau enggak kita akan uji coba. Coach Aji juga sudah bilang sama saya, Mas, ayo Mas uji coba Mas ke Persibaya sana. Saya bilang siapa takut, kenapa enggak. Nanti insya Allah kalau Piala Wali Kota Solo enggak jadi, nanti saya agendakan sama Coach Aji. Nah disitulah kita analisa apakah kita perlu penambahan pemain di sektor mana yang kita anggap lemah. Tapi sementara ini sampai hari ini belum. Yang saya masih percaya sama adik-adik kita yang ada di RAN. Terima kasih. Terima kasih Coach. Selanjutnya Pak Simon untuk pertanyaan tadi tentang konsep Extra Joss Dream Team. Oke. Tadi pertanyaannya Bung Valen kan soal betapa luasnya Bung Raffi mencari sponsor ya. Iya Pak. Karena luas dan bangun Rans Cilegon aja langsung dapat sponsor banyak. Bagi sponsor memang pasti soal kolaborasi, terus kemudian soal media digital, ya kan itu udah menjadi makanan sehari-hari. Tapi inti dari olahraga tetap aja ujungnya prestasi. Ya. Betul ya.
Artinya sejauh manapun juga ada sportainment, memakai media digital, memakai ikon seperti Bung Raffi, tapi semua sponsor pasti melihat ujungnya prestasi. Tanpa prestasi lama-lama akan hilang juga nih, betul ya Bung Raffi ya? Makanya targetnya Pak Bambang Nurdiansyah jadi berat juga nih ya. Saya tadi Pak Banur siapa? Oh dulu terkenal Bambang Nurdiansyah ya Deki ya. Jadi berat juga Pak ya, karena Bung Raffi dan Pak Rudi udah mati-matian, tinggal ditunggu prestasinya Pak. Tanpa prestasi sponsor akan hilang Pak. Betul ya? Nah, jadi dari sanalah jawaban saya menjawab pertanyaan Bung Deki tadi. Ya. Ya memang resiko kita kalau sponsor satu klub itu kalau dia kalah bisa kena juga kan, sehingga kejadian Ronaldo geser Coca-Cola aja sahamnya bisa turun, betul kan ya? Tapi kalau Bung Aji geser Extra Joss mungkin gak ada pengaruh apa-apa Pak. Itu dibesar-besarkan aja kali, memang Coca-Cola mau turun aja kali ya sahamnya ya, tapi ada pengaruh dikit lah. Karena Ronaldo terkenal, konsisten, prestasinya memang luar biasa. Nah jadinya bagi kami, kita belajar lah dari sponsor-sponsor yang lain. Contohnya kalau Nike itu sponsor nggak semata prestasi, tapi dia campur juga sportainment, prestasi, penampilan, gaya hidup, dan macam-macam. Dan dia sponsor banyak atlet-atlet. Yang penting adalah bertanding fair play, penampilannya oke, menjadi wakil produk yang dia sandang. Kemungkinan pasti Nike akan sponsor. Jadinya yang seperti Pak Bung Deki katakan, Extra Joss Dream Team ini kan karena tim saya berinisiatif dan memutuskan mensponsori, tadi kan udah dikatakan 8 klub. Dengan RAS jadi 9 dong. Jadi 9. Kan seperti itu. Bukan hanya soal popularitas dan juga meningkatkan penjualan dari Extra Joss, tapi sebagai satu adalah komitmen kami memajukan sepak bola Indonesia. Ya, artinya perlu sponsor. Harapannya ujungnya ya Indonesia sepak bolanya bisa berprestasi. Karena tadi kita diskusi sama Pak Haji sama Bung Deki, ini gimana nih? Udah sewa pelatih Sintayong masih kalah terus gitu kan? Ya enggak? Lawan pemain yang daerah Timur Tengah kalah. Enggak apa-apa dah. Sama Vietnam udah kesusul. Yang paling parah adalah kalah sama Malaysia. Wah, bagaimana caranya Sintayong itu diberi waktu, kata Bung Haji, satu ngalahin Malaysia dulu, betul kan? Baru ngalahin Vietnam. Sama Thailand udah lumayan seri, betul kan Pak ya? Jadi itu komitmen kami. Sehingga seperti tadi dikatakan oleh Kapten The Dream Team bahwa ini jangan yang terakhir. Memang ide ini dibuat berurusan dengan ada ide kerjasama sama Bung Raffi, oh kenapa nggak latih tanding, dan dari klub-klubnya ini buat suatu pertandingan The Dream Team untuk mengumpulkan. Bagi kami, kalau ide ini bagus, ide ini menarik, memajukan sepak bola Indonesia dan popularitasnya bagus, kenapa nggak diteruskan? Seperti itu loh. Jadi setiap musim dimulai kita lakukan. Setiap musim dimulai kita lakukan. Jadi saya sangat senang sekali dengan ide dari tim saya ya. Jadi tepuk tangan untuk tim saya juga. Seperti itu ya Bung Deki ya. Nah ujungnya balik lagi, semua olahraga pasti ujungnya prestasi Bu. Ya demikian dari saya jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya semua itu ternyata ada korelasinya ya. Hubungan antara popularitas, kemudian juga brand image, serta juga prestasinya. Dan itu semoga yang bisa dilakukan. Dan sekarang tibalah kita ke dalam momen untuk pemberian jersey tanda kerjasama yang nanti akan saling memberikan Pak Simon Jonathan selaku Presiden Direktur PT Bintang 7 kepada Raffi Ahmad dan Rudi Salim selaku Chairman dari Rans Cilegon
FC. Bung Jebret, sebelum itu Siap, karena sebentar. tadi Pak Simon bilang Cristiano Ronaldo kan menggeser satu brand. Ya. Kalau Raffi Ahmad mengangkat Extra Joss tinggi-tinggi. Oi, Extra Joss, joskan masuk. dia. Joskan dia. Joskan dia. Joskan dia. Joskan dia. Saya mau ngangkat nggak disediain, Vi. Jadi saya juga mau ikutan barusan. Meningkatkan harga saham. Aduh. Baik, ada lagi ya? Sudah tidak ada. Terima kasih juga yang sudah ikut dari tadi. Kita akan berikan tepukan tangan dulu sambil saya undang teman-teman yang akan membawakan jersey. Silakan ke depan sini, Mbak. Baik, inilah dia pemberian jersey tanda kerjasama antara Extra Joss dengan Rans Cilegon FC, di mana akan diselenggarakan New Lucky Battle antara Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC. Nanti waktu dan tempat kita akan informasikan, bisa dipantau di sosial media dari Rans maupun juga dari Extra Joss. Sekali lagi kita berikan tepukan tangannya malam hari ini untuk New Lucky Battle Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC. Baik, sudah cukup? Apakah masih ada yang mendokumentasikan? Baik, sudah. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita sudah akhiri dan kita sudah berada di penghujung acara press conference dari New Lucky Battle. Pertandingan antara Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC. Mewakili tim yang saat ini bertugas di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman media, tamu undangan, juga semua yang hadir. Kita doakan, kita lancarkan, semoga acaranya semua berlangsung lancar dan kerjasama serta kolaborasi ini akan meningkatkan semua hal yang baik bagi kedua belah pihak, baik itu Extra Joss maupun Rans Cilegon FC. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joskan dia, masuk. Tinggal follow up.